Sejumlah tokoh agama mengomentari pernyataan Menteri Agama Yakut Kaumas yang menyamakan suara azan dengan gonggongan anjing. Beragam reaksi pun bermunculan dari sejumlah tokoh, seperti yang dinyatakan oleh Ketua MUI, Khalil Nafis. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kadang malas berkomentar soal membandingkan sesuatu yang suci dan baik dengan suara hewan najis Mugaldo. Karena itu bukan soal kinerja, tapi soal kepantasan di ruang publik oleh pejabat publik. Ujarnya melalui akun Twitter @khalilnafis, Rabu malam 23 Februari 2022. Sementara Imam Besar Masjid New York, Amerika Serikat, Samsi Ali, turut mengomentari pernyataan kontroversial menteri dari PKB tersebut. Gus Menteri, semoga ini salah komunikasi atau salah memberi contoh saja. Pejabat pastinya tahu mengkomunikasikan masalah secara benar dan proporsional, apalagi kaitannya agama. Tahu sendiri bisa sensitif, suara azan dan sholawat itu indah dan penuh makna, tidak pantas dicontohkan suara anjing. Seperti diketahui saat berada di gedung daerah Provinsi Riau, Rabu 23 Februari 2022, Menak Yakut menilai suara-suara toa di masjid selama ini adalah bentuk syiar. Hanya jika dinyalakan dalam waktu bersamaan akan timbul gangguan. Yang paling sederhana lagi, kalau kita hidup dalam satu kompleks, misalnya kiri kanan depan belakang pelihara anjing semua, misalnya menggonggong dalam waktu bersamaan, kita ini terganggu enggak? Artinya apa? Katanya. Suara-suara ini, apapun suara itu, harus kita atur supaya tidak jadi gangguan. Speaker di musola masjid silakan dipakai, tetapi tolong diatur agar tidak ada terganggu. Lanjutnya. Ia kemudian meminta agar suara toa diatur waktunya, jadi niat untuk syiar tidak menimbulkan gangguan masyarakat. Agar niat menggunakan speaker sebagai untuk sarana, melakukan syiar tetap bisa dilaksanakan dan tidak mengganggu, tandasnya. Hampir setiap 100 meter, 200 meter itu ada musola masjid. Ya, bayangkan kalau kemudian dalam waktu yang bersamaan mereka semua menyalakan toanya di atas, kayak apa? Itu bukan lagi syiar, tapi menjadi gangguan buat sekitarnya. Kita bayangkan lagi, kita ini muslim, saya hidup di lingkungan non muslim, ya. Kemudian rumah ibadah saudara-saudara kita non muslim itu bunyikan toa sehari 5 kali dengan kenceng-kenceng secara bersamaan, itu rasanya bagaimana? Yang paling sederhana lagi, tetangga kita ini kalau kita hidup dalam satu komplek itu misalnya, kiri kanan depan belakang pelihara anjing semua. Misalnya, menggonggong dalam waktu yang bersamaan, kita ini terganggu enggak? Artinya apa? Bahwa suara-suara ini, apapun suara itu ya, ini harus kita atur supaya tidak menjadi gangguan. Ya, speaker